Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di segmen yang sangat kita sayangi dan kita banggakan, yaitu Pesta Demokrasi di tayangan kesayangan kita, yaitu Ngopini Ngobrol Sambil Beropini. Pada malam hari ini saya tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 2024, tepat kurang lebih 4 hari sebelum waktu pencoblosan pemilu serentak, Pilpres dan Pileg seluruh Indonesia. Malam hari ini podcast kami bersama dengan KPU Kabupaten Banjar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Kita malam hari ini biar langsung kita dengarkan dari para ketua KPU dan anggota-anggota yang lain, divisi yang lain untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada ketua dulu, Bang Arifin. Perkenalkan biar yang lain tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ketua KPU Kabupaten Banjar periode 2023 sampai 2028. Nama lengkap sesuai dengan tasmiah ya, misalnya tasmiah lahir itu Muhammad Nur Arifin. Nah, mungkin saat ini domisili beralamat di Kecamatan Sungai Tabuk. Oh, saya dapat Jadi, dan gitu dulu Ustaz ya. Nggih. Kalau Bang Rizky, Nggih, terima kasih banyak, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ulun ngaran Rizky Wijaya Kusuma, lahir di Martapura. Sebelumnya anggota Bawaslu Kabupaten Banjar periode 2018-2023. Kemudian sekarang alhamdulillah bergabung bersama sahabat-sahabat ulun, Pak Ketua, Pak Arifin dan Pak Ridho di KPU Kabupaten Banjar periode 2023-2028. Terima kasih. silakan Bang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga memperkenalkan diri. Ngaran ulun Muhammad Ridho, kelahiran Istanbul 37 tahun yang lalu. Kebetulan ulun sebelumnya memang sebagai ad hoc di Panwascam, kebetulan junior dari Pak Rizky. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bersama bergabung sebagai anggota KPU Kabupaten Banjar, insya Allah periode 2023 sampai 2028. Itu dulu sebagai perkenalan pertama. Oke. Sekarang kita langsung ke pembahasan kayaknya nih. Siap. Bang Rizky karena sudah hampir dekat dengan hari pencoblosan. Saya mau ke Bang Rizky dulu nih. Kabupaten Banjar ini kan banyak yang melihat dan memantau sebagai lahan basah untuk ya tanda kutip money politik lah, atau sogok menyogok lah dalam hal itu. Bagaimana seorang Rizky sebagai KPU melihat dan mempersiapkan hal tersebut kira-kira? Oke. Jadi kalau money politik ini kan atau politik uang itu sebenarnya fenomena di setiap pemilu gitu lah. Dan dalam undang-undang pemilu itu jelas sanksinya itu merupakan kategori pidana pemilu. Walaupun money politik ini dari pemilu ke pemilu itu kalau meminimalkan mungkin bisa, tapi untuk sama sekali menghilangkan tuh agak sulit sebenarnya. Kalau di kita, terutama KPU Kabupaten Banjar, menurut host tadi, menurut Habib Ali tadi, bahwa di sini ini kan DPT-nya besar, terbesar, Kalsel lah, terbesar kedua setelah Kota Banjarmasin. Kemudian jumlah TPS ada 1989 TPS, kemudian 290 desa, ada untuk sekarang ini ada 522 caleg yang ikut kontestasi di Pileg 2024 ini. Hanya memperebutkan 45 kursi di DPR Kabupaten Banjar. Oke, jadi kalau kita sebut money politik itu fenomena itu sejak lama ada, dan mungkin itu bagian kalau dari pandangan secara umum mungkin tuh merupakan dianggap bagian dari strategi gitu lah. Padahal menurut undang-undang pemilu itu dilarang. Nah, money politik sendiri itu yang paling rentan itu di 4 tahapan.
Pertama di tahapan kampanye, masa tenang, nah ini rentan. Kemudian di pemungutan dan penghitungan suara juga ada money politik. Jadi di 4 tahapan itu yang paling rentan. Nah, jadi kalau di Kabupaten Banjar ini kan kita Serambi Mekah, kota yang religi, cenderung masyarakatnya eh, istilah Banjar itu masih lawan perguruan. Nah, harusnya money politiknya minimal benar Bang di Kabupaten Banjar ini harusnya kalau menurut ulun. Tapi kita di KPU Kabupaten Banjar juga punya kiat-kiat untuk misalnya mengurangi terjadinya money politik. Tentunya kita kerjasama dengan Bawaslu juga karena ranah untuk penindakan pelanggaran yang namanya money politik ini itu di ranahnya Bawaslu. Kalau Pak Rizky, Oke, mengkategorikan sesuatu itu masuk dalam pelanggaran terkait money politik itu bagaimana? Batas minimalnya atau oke, hal apa kira-kira? betul. Jadi kalau dalam tahapan kampanye itu diperbolehkan sebenarnya untuk peserta pemilu itu atau caleg itu bersosialisasi dan berkampanye pada masa yang sudah ditentukan. Jadi mereka boleh membuat alat peraga kampanye dan sebelumnya juga disebut sebagai alat peraga sosialisasi karena belum masuk tahapan kampanye. Kemudian boleh bikin bahan kampanye atau BK. Bahan kampanye itu bisa stiker, kartu nama, kalender, bahkan kalau kerudung itu boleh, alat tulis boleh, tapi nilainya dibatasi dari pemilu ke pemilu itu di pemilu 2019 itu 60.000 yang boleh nilai yang kayak kalender, mug misalnya alat tulis. Nah yang sekarang ini 100.000 rupiah boleh. 100.000 lah. Nah itu sebenarnya diperbolehkan, artinya dibatasi. Tapi kalau dalam bentuk uang Nah kalau bentuk uang itu yang yang tidak boleh lah. tidak boleh, itu haram kan di dalam kontestasi pemilu itu. Kalau ke ketua nih, ke Bang Arifin. Nah, kita terkait tadi sudah kan sedikit tentang money politik, nanti kita gali lagi mungkin Siap. Bang Rizky. Kabupaten Banjar tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Bang Rizky bahwa partisipasinya sangat tinggi. Tapi maksudnya orang yang terdaftar sebagai pemilih itu kan banyak, tinggi kan. Tapi saya lihat orang yang berpartisipasi dalam pemilihan itu sangat rendah di Kabupaten Banjar. Nah, kira-kira ketua apa sih yang mengakibatkan rendahnya kuantitas pemilih dan bagaimana agar bisa di tanggal 14 ini orang yang menonton tayangan ini kira-kira semangat ke TPS nanti. Ya, terima kasih Pak Habib ya. Siap, mohon doanya Habib. Mudah-mudahan pemilu lancar gitu di 14 Februari, sisa 2-3 hari lagi. 3 hari. Pertama untuk pemilu kita di tahun ini, untuk pemilu presiden, wakil presiden, kemudian pemilu legislatif, kita berdasarkan hasil pleno kemarin itu daftar pemilih tetap di wilayah Kabupaten Banjar ini sebanyak 421.577 pemilih. Nah, dibanding dengan pemilu sebelumnya, mungkin terkait dengan partisipasi masyarakat untuk memilih, ya, itu mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi dibanding pemilu sebelumnya. Nah, tentunya juga ini keputusan dan kemudian hak konstitusi warga Kabupaten Banjar yang masuk dalam daftar pemilih tetap itu ada di mereka. Tetapi kami sebagai penyelenggara pemilu menghimbau, mengajak, ya kan, mari datang ke TPS di 14 Februari mendatang. Kenapa ini penting dimasifkan untuk ajakan memilih, mencoblos di 14 Februari? Kembali lagi tadi, agar mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih tinggi lagi partisipasi masyarakat, khususnya di pemilu beberapa hari yang akan datang ini. Nah, kemudian kalau terkait mungkin pemilu-pemilu sebelumnya rendah dan lain sebagainya, ya itu jelas kita hari ini
untuk pemilu 2024 sampai hari ini berupaya terus maksimal untuk meninggikan partisipasi masyarakat itu. Apalagi golput ini kan sebenarnya bukan pilihan kan. Iya betul. Karena masa depan dari negara kita, masa depan dari wilayah Kabupaten Banjar kita itu terletak pada jari-jarinya si pemilih untuk menentukan mencoblos memakai paku ya. Kali ini di 14 Februari itu untuk dengan secara apa ya, secara semangat, dengan penuh semangat memberikan suaranya. Nah, kembali lagi bahwa setiap suara di pemilih itu sangat penting sekali, apalagi dalam memajukan Kabupaten Banjar, kemudian bagaimana nasib negara kita ke depannya. Begitu mungkin kira-kira. Jadi intinya teman-teman yang menonton jangan malas datang ke TPS karena kita menentukan masa depan Banua dan masa depan negara juga. Nah, kira-kira itu yang bisa saya tangkap ya. Sekarang saya ke Bang Rido ini, nanti kita lanjut lagi. Siap. Bang Rido, kira-kira tentang pemilih nih. Saya kan tadi udah temani politik sudah, tentang partisipasi sudah. Sekarang kita kategori pemilih. Nah, kategori pemilih, kemudian bagaimana sih syarat dan prasyarat seseorang itu biar bisa datang ke TPS? Siap, terima kasih Habib. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan kawan-kawan tadi terkait money politik, kemudian terkait partisipasi. Jadi perlu kita ketahui bersama, memang Kabupaten Banjar secara jumlah pemilih memang terbanyak nomor 2 untuk di Kalsel. Kemudian untuk jumlah TPS terbanyak nomor 1 untuk di Kalsel. Nah, jadi kategori pemilih sebenarnya ada 3, Bib. Jadi pertama, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT itu sudah ditetapkan kemarin secara nasional itu di 3 Juli, kemudian untuk di kabupaten itu kemarin di 21 Juli. Nah, jadi kebetulan di Kabupaten Banjar sendiri ada 421.577 pemilih yang terdaftar. Kemudian ada lagi yang berkategori DPTB. Jadi DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan atau pemilih yang pindahan. Jadi pemilih tambahan atau pemilih pindahan tersebut adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun kemudian karena ada sesuatu alasan lain hal, maka dia bisa memproses pindah memilihnya. Itu kemarin ada 2 kategori. Jadi ada yang dengan 9 alasan kemarin udah ditutup di 15 Januari 2024, kemudian yang di kategori kedua dengan 4 alasan juga kemarin sudah ditutup di 7 Februari sampai di jam 23.59 kemarin. Nah, kemudian ada pemilih yang tidak terdaftar dalam kategori DPT maupun DPTB, maka dia akan menjadi DPK namanya. DPK itu daftar pemilih khusus. Jadi dia nanti bisa menggunakan hak pilihnya di hari H itu dengan menggunakan KTP elektronik sesuai dengan domisili setempatnya. Nah, jadi dalam ketentuan KPT 66 itu diatur terkait tata waktu dalam proses penggunaan hak pilih. Kalau DPT kemarin berdasarkan ketentuan KPT 66 bahwa dia bisa menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 13. Nah, kemudian kalau DPTB itu mereka diberi waktu 2 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Berarti dia bisa menggunakan dari jam 11 sampai jam 13. Namun kemudian jika yang berkategori DPTB hadir lebih awal, tetap dilayani. Jadi bukan dia datang kemudian harus menunggu jam 11 baru dilayani, tetap dilayani. Kecuali yang berkategori DPK. DPK dia hanya diberi kesempatan di 1 jam sebelum ditutupnya. Oh, 1 jam doang sebelumnya? Iya. Jadi DPK memang hanya diberi kesempatan 1 jam sebelum ditutup pemungutan suara dan sejauh surat suara masih tersedia di TPS tersebut.
Tapi kalau misalnya surat suaranya itu habis di TPS, maka dia bisa digeser ke TPS terdekat. Jadi dalam upaya untuk menjaga hak konstitusi warga dalam dalam hal menggunakan hak pilihnya, uh, KPU terus berupaya dalam menjaga konstitusi masyarakat tersebut. Karena kita juga akan menghindari adanya pasal 510 di Undang-Undang Nomor 7 terkait apa itu namanya menghilangkan hak pilih, Hak pilih. ya, hak pilih. Kalau anu Bang Rido, saya potong dikit ya. Siap. Kalau kan banyak ini di Martapura ini kan khususnya banyak santri-santri yang jauh kan. Ya. Mereka kadang nggak sempat ngurus. Nah, itu nanti kalau hari gimana? Bisa nggak? Untuk Pilpres deh misalkan. Iya. Jadi terkait pemilih yang kemudian karena dia tidak mengurus pindah memilihnya, misalnya tadi kayak contoh santri lah, misalnya santri yang dia domisili asalnya kemudian dari daerah luar misalnya, kemudian dia mau menggunakan hak pilihnya, sebenarnya bisa difasilitasi kemarin itu dalam saat proses pindah memilih DPTB. Namun kemudian karena ini sudah tahapannya sudah ditutup di 7 Februari kemarin, maka secara resmi memang sudah ditutup, maka kita tidak bisa memberikan haknya untuk menggunakan hak pilih di TPS kita, terkecuali dia mengurus DPTB kan kemarin. Nah, jadi salah satu cara ya mau kada mau, suka tidak suka, maka si pemilih tersebut harus balik ke TPS asal dia terdaftar. Harus di situ ya. Jadi karena proses pindah memilihnya sudah lewat masanya. Kalau dia di PT tapi dia nggak dapat itu apa namanya surat yang C itu, Pemberitahuan, ya. gimana itu, Bang? Iya. Sejauh dia terdaftar di DPT, kemudian dia tidak menerima C pemberitahuan, mungkin dengan alasan misalnya pada saat pendistribusian C pemberitahuan yang bersangkutan tidak di rumah, atau bisa jadi misalnya C pemberitahuannya hilang atau terselip, maka pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya sejauh dia memang terdaftar di DPT dengan membawa KTP elektronik. Oh, KTP cukup ya. Nanti akan dicek oleh petugas KPPS melalui cek DPT online. Jadi akan ketahuan dia terdaftar atau tidak. Siap, Bang Rido. Kita nanti lanjut. Saya pindah ke Bang Rizky deh. Saya masih penasaran nih, masih mau lanjut tentang money politik lagi kita sedikit. Aduh, ini seru juga nih kalau kita bahas money politik. Tadi kan kita bahas kalau uang 100.000 nggak bisa, tapi kalau ditukar dengan barang bisa ya, Bang. Boleh, Bang ya. Tapi kan kalau sekarang ini kita ketemu banyak orang yang alibi lah, kasih alibi kan calon-calon itu nanti sholat hajat dan lain-lain gitu kan. Lalu prosesnya itu, Bang Rizky, proses sampai seseorang itu bisa dianggap melakukan pelanggaran itu bagaimana sih? Betul. Nah, apa saja itu nah? Betul, Bet. Jadi money politik ini atau politik uang ini kan dalam pasal pidana pemilu itu ada yang disebut sebagai normanya itu setiap orang, ada juga yang disebut dengan selain setiap orang adalah pelaksana atau tim kampanye misalnya, atau yang menjanjikan materi gitu kan. Nah, itu ada hukuman kurungan dan denda. Nah, tapi perkembangan zaman ini kan kita harus jawab pengawasannya itu kan harus lebih jeli juga, karena orang kan tidak serta-merta di masa ini memberi duit tuh cash gitu. Betul. Nah, kan ada aplikasi kah atau misalnya pakai ya teknologi sekarang ya bisa dijanjikan sebelum atau sesudah malah. Nah, itu berarti strategi untuk pengawasan money politik, misalnya kawan-kawan Bawaslu juga pasti punya strategi khusus. Yang pasti money politik ini kenapa itu merusak, kenapa itu harus kita upayakan dengan maksimal supaya kada terjadi, makanya dibentengi dengan pidana pemilu tadi kan kategorinya. Itu adalah, oh ya sebelumnya ulun berkisah juga, bahkan Pian sendiri kan yang saat ini di MUI lah, itu semalam itu membuat fatwa lah bersama KPU, Bawaslu, Kabupaten Banjar bikin fatwa haramnya money politik. Nah, itu kan bagian dari kita aja untuk mencegah. Kenapa jadi sangat merusak dampak money politik ini? Karena itu tadi orang pemilih akan pendidikan politiknya itu menjadi kada maju kalau
karena hanya diberi duit kan disuruh milih. Padahal yang kita tuntut dari para peserta pemilu ini kan bisa partai politik lewat caleg atau kemudian pasangan presiden dan wakil presiden. Iya betul. Kalau dalam pilkada itu pasangan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Harusnya yang kita tagih sebagai pemilih ini kepada peserta adalah gagasan, isinya, program kerjanya, intinya adalah isi kepalanya, Iya betul. bukan isi dompetnya. Iya. Nah, kalau isi dompetnya atau amplopnya misalnya, itu kan kalau jarang orang banjir tuh kayak jual putus gitu nah. Jujur. Mungkin imbah dihitung harinya sudah ada ingatan lagi, sehingga para caleg yang duduk di DPR misalnya ketika inya melakukan money politik, inya merasa sudah melakukan jual beli suara kalau sehingga masyarakat juga kadetapi mungkin kadetapi maksimal akhirnya menerima program kerja apa yang diperjuangkan di dapilnya misalnya. Karena itu tadi sejak awal yang diminta adalah isi dompetnya kada program kerjanya atau isi kepalanya misalnya. Nah, itu menurut kami yang sangat merusak lah efek dari money Money politik. politik. Kalau ke ketua nih, kita boleh lampir Siap. sebentar dulu biar kita agak Oke. lebih anu. Boleh izin Beb sebelum Iya. ke ulun. Iya. Boleh kita tidak membiarkan. Oh iya betul, siap. betul. Ya, luar Kopi lo. biasa, gitu. Supaya jangan Iya. tegang juga. Iya, kopi bersama Jangan gitu. tegang mah. Luar biasa. Ini suatu ya tindakan pembiaran. Kalau Kalau panasnya ini, kalau dingin kan kurang enak lagi. Kalau yang bujur. Iya. Sudah. Yang namanya ngopi nih. Jadi harus ngopi minumnya. Ngopi Harus inilah ngopi. Apa anunya? Apa judul judul ininya segmennya? segmennya nggih. Tapi ya kalau kita pemilu ini pesta demokrasi. Kita mau rasain nggih. Iya, alhamdulillah. Luar Nah. biasa. Mulai tadi Pak Ketua anak ngopi. Boleh daripada dingin di sini. Oh, iya. Bujur benar ketua. Nah ketua, ini kan yang namanya penyelenggara ini kan kalau dalam bahasa agama tuh namanya tawassul. Oh. Pasti berada di tengah kan. Mm-mm. Dan orang yang di tengah ini pasti kena kanan kiri. Mm-mm. Pasti diserang kanan kiri kan. Kita melihat belum pemilu aja sudah dibilang Iya. apa namanya, kita bicara nasional lah, misalnya pilpres. Nggih. Hari ini kita mau tidak mau ada beberapa, bahkan kayaknya semua paslon lah berbicara tentang potensi kecurangan. Mm-mm. Nah, 01, 2 atau 3 lah. Betul. Dan yang selalu disebut-sebut penyelenggara terus kan. Mm. Nah, kira-kira ketua nih, Ketua Arifin. Iya. Kira-kira Bang, bagaimana menjamin bahwa pemilu ini baik dalam distribusinya kan Betul. tidak ada kecurangan. Kira-kira bagaimana sih gambarannya? Mm-mm. Misalkan hari ini kita melihat ada yang kertas suara dicoblos duluan katanya kan. Kita melihat beberapa video-video hoax lah. Betul. Nah, kira-kira bagaimana Bang Arifin? Silahkan. Oke, untuk distribusian logistik itu, Bib ya. Pertama kan kebetulan kita sebagai pengampu untuk distribusi logistik, kemudian untuk distribusi logistik ini sendiri, Bib, itu ada mekanismenya tersendiri di mana ketika DPT Kabupaten Banjar itu sudah keluar, sudah diplenokan, maka sumber dari logistik itu sendiri adalah daftar pemilih tetap sendiri yang kemudian kita ajukan ke RI melalui provinsi, oke, untuk bisa memenuhi kebutuhan utamanya adalah jenis surat suara. Nah, di mana sesuai dengan daftar pemilih tetap yang diplenokan, itulah yang akan diajukan dan kemudian diproses untuk diadakan. Nah, dalam hal ini untuk pengadaan sendiri kan itu adanya di wewenangnya di sekretariatan, di mana mereka melaporkan ke kita, ya. Dan khusus untuk terkait tentang kecurangan, kemudian bagaimana ada isu-isu hoax macam segala surat suara dicoblos ya Bibi ya. Nah, sejauh ini mekanisme utamanya di kita adalah pada intinya poinnya setiap dari proses pendistribusian ya itu kita akan selalu melibatkan berkoordinasi pertama itu dengan Bawaslu, kemudian untuk pengamannya dengan kepolisian. Nah, jadi setiap proses, setiap langkah itu selalu ada mereka. Kami koordinasikan terus. Pertama, mungkin
setelah dipenuhinya oleh RI logistik di Kabupaten Banjar, itu kita melakukan penyortiran, diawasi dengan Bawaslu, kemudian bersama juga dengan kepolisian, ya, dalam hal ini Polres Banjar. Nah, kemudian dilakukan pelipatan surat suara, itu pun juga diawasi, ya, selalu diawasi, selalu melekat Bawaslu, di mana dua lembaga ini adalah satu kesatuan fungsi untuk kami dalam hal logistik ini supaya aman dan terminimalisir potensi-potensi terhadap kecurangan, khususnya yang mungkin ada isu-isu, entah, mudah-mudahan bukan di Kabupaten Banjar gitu ya, isu-isu itu di luar aja lah. Nah, tapi hal demikian, Beb, setiap ada proses sekecil apapun, kita utamanya adalah berkoordinasi. Bahkan sampai hari ini kan sudah ada di kegiatan itu terakhir pendistribusian ke kecamatan. Nah, kecamatan Martapura kebetulan. Nah, ibu kotanya dari Kabupaten Banjar. Hari ini terakhir, bahkan sampai hari ini pun kita selalu berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian untuk ke Martapura Kota. Nah, akan datang nanti, ya, akan datang lagi itu dalam beberapa hari sebelum tanggal 13, ya, sebaran wilayah-wilayah kecamatan sudah ada logistik itu, mereka menyebar lagi, mendistribusikan lagi dari gudang kecamatan PPK itu menuju gudang penampungan logistik di tingkat PPS. Nah, di tingkat PPS kemudian menyusun jadwal lagi untuk mendistribusikan ke tingkat TPS yang di dalam keputusan KPU nomor 1395 dan keputusan KPU nomor 66 itu logistik harus sudah ada di TPS H-1 atau dalam hal ini tanggal 13 Februari. Nah, sampai dengan itu skema-skema bahkan penjadwalan ini pun kita berkoordinasi terus bersama Bawaslu, kemudian bersama juga dengan kepolisian, sehingga setiap detail-detailnya itu kita diawasi, bukan jalan sendiri. Nah, maka dari itu kan seyogianya teramalkanlah ibaratnya kan bahwa pemilu itu milik bersama. Pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Gitu kiranya. Tapi kan tadi ketua menjelaskan sebelum pemilihan kan. Lalu bagaimana pendistribusian, maksudnya pengawasan dari penyelenggara dari hari H? Dari hari H pencoblosan sampai itu diinput ke pusat kira-kira. Bagaimana itu menjaganya biar masyarakat paham lah? Oke. Memang tadi selain daripada berkoordinasi juga ya, kita sebelum hari H dulu, Bib, supaya biar tracknya belum berkisah di substansinya ada kena kan, kita sebelumnya melakukan simulasi, di mana simulasi itu isinya adalah bagaimana menyalurkan hak pemilih, kemudian bagaimana tugas-tugas di jajaran kami dalam hal ini KPPS melakukan tugasnya, kemudian bagaimana juga Panwas TPS tugasnya, kemudian di simulasi itu juga ada saksi. Nah, yang kalau di hari pemungutan suara itu ada gambaran detailnya, gambaran paling tidak umumnya lah kan, bagaimana di hari 14 Februari itu pemungutan suaranya. Nah, kemudian kalau tentang penghitungan, mungkin maksud Habib tadi ada penghitungan suara. Ketika sudah pemungutan suara itu di jam 13.00 selesai, wajib ditutup. Tanggal 14 Februari jam 13.00 waktu setempat tutup itu pemungutan suara, maka setelah itu dilakukan penghitungan suara. Langsung tuh ya ketua ya? Penghitungan suara ini ya kan sebelum
sebelum melakukan penghitungan suara tentu diantaranya hal yang wajib dilakukan adalah merapatkan ketua KPPS, membuat semacam rapat terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan penghitungan suara, di mana di sana harus ada tentunya panwas TPS lagi, dalam hal ini tingkat TPS itu panwas TPS, kemudian juga saksi-saksi yang memiliki surat mandat untuk berhadir di TPS tersebut. Nah, skema atau mekanisme penghitungan suara itu nantinya juga berdasarkan hasil dari pilihan atau coblosan pemilih. Nah, kemudian apabila misal langsung izin langsung ke penghitungannya, itu setiap dari memasukkan rekapitulasi setiap satu suara itu selalu diawasi oleh panwas TPS, kemudian disaksikan oleh saksi peserta pemilu, ya kan? Dan di sana diperbolehkan untuk mendokumentasikan. Silakan mendokumentasikan. Kenapa dipersilakan itu? Logikanya adalah supaya menjaga agar tidak ada penyalahgunaan oknum-oknum yang ibaratnya itu bahasa kita beculas. Nah, jadi seberata menyaksikan, disilahkan untuk menggunakan handphonenya waktu penghitungan suaranya itu diglek. Kan sekarang era teknologi sudah pesat, sudah di mana-mana, sehingga itu menjaga keutuhan dari kemurnian hasil pemilih memberikan suaranya. Nah, itu mungkin gambarannya. Mantap, keren ya. Ya. Jadi semoga berjalan lancar dan Amin. terjaga lah. Amin. Amin. Saya satu lagi nih Kak Ketua nih, agak sedikit beberapa hal lah. Unek-unek juga kan. Gak apa-apa ya kita ya. Siap, bagus, alhamdulillah. Nah, saya kan bagian dari rakyat juga nih. Pemilih. Daripada pemilih. Oke. Kira-kira itu kan gini Ketua ya. Kita kan sebenarnya kalau kita bicara di PT misalkan satu TPS itu jumlahnya biasa minimal berapa? Maksimal 300. 300 pemilih di setiap TPS untuk pemilu ini. Tapi kan biasanya dari 300 itu nggak 100% kan yang datang. Nah, nggak 100% yang datang. Kira-kira nih, kan di luar sana kita sering lah dengar, kita ini sering lah dengar, saya juga sering dengar katanya, kamu jangan nggak nyoblos, kamu jangan hadir, nanti suara kamu dipakai, misalkan oleh oknum katanya. Itu sih ada sih atau enggak ada? Atau itu cuman bicaraan, cuman angin lewat aja, atau gimana itu Ketua? Maksudnya nggak nyoblos dipakai. Jadi misalkan saya nih, kata saya mau golput aja gitu kan. Nanti kamu jangan golput katanya. Nanti kalau kamu golput, suara kamu nanti dibeli orang. Nah, itulah Ketua. Itu bahasa di luar kan begitu sepertinya. Suara lebihan. Nah, suara lebihan kan tadi nggak sampai 100%. Itu gimana sih? Mungkin tangkapan dulu ya, kalau Anda keliru, mohon di cross check juga. Artinya setiap surat suara yang terpakai maupun yang tidak terpakai. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan jangan ada yang golput, mudah-mudahan ya. Nah, kalaupun tidak terpakai itu ada rekapitulasinya tersendiri. Nah, ketika tadi penghitungan suara setelah jam 13.00 selesai, baik yang suara tercoblos maupun yang tidak tercoblos ataupun yang rusak itu dihitung dulu. Nah, ini yang tidak terpakai, ini yang tercoblos atau rusak, ini yang suara sah. Nah, itu ada rekapitulasinya itu. Nah, sehingga kalau yang mudah-mudahan jangan lagi tadi yang golput tadi ya kan, kada memberikan suaranya, tidak memberikan suaranya, itu juga terkunci dia. Nah, di rekapitulasi itu. Nah, sehingga ya mau tidak mau kan itu sudah terkunci. Ya. Kalau untuk pemilih yang mungkin ya tadi dalam kutip suaranya bisa dipakai oleh yang bukan haknya. Nah, di sini dimana diatur oleh undang-undang juga ya, ada sanksinya. Pemilih itu tidak boleh menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pemilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Nah,
itu ada sanksinya, itu bahkan ada pidananya juga itu. Nah, makanya melewati regulasi hukum itulah ya, di sini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hak pilihnya tidak digunakan oleh orang lain atau oknum tertentu. Tapi mudah-mudahan lah kan masyarakat Kabupaten Banjar semua menggunakan hak pilihnya. Betul. Nah, sekali lagi bahwa golput bukan pilihan, Bib. Tentukan di 14 Februari 2024. Oh, betul. Sekarang saya ke Bang Ridho. Maaf Siap. agak lama menunggu, Siap, Bang. ya. Kita bahas tentang masih tentang prosedur. Ya. Tadi kan sudah dibahas panjang lebar oleh Bang Rizky sama Bang Arifin tentang distribusi, tentang prosedur juga lah kita bahas. Sekarang kan begini, kita kalau bicara TPS nih, Bang Ridho, bicara TPS di setiap RT atau di setiap desa, itu kan biasanya yang sangat ditakutkan itu, kita bicara sedikit, ada hubungan dengan Bang Rizky juga, tentang serangan pajar misalnya. Nah, serangan pajar. Saya juga pernah mendengar itu katanya, sampai-sampai katanya pernah ada, katanya sih ya, tanda kutip katanya, ada serangan pajar di TPS. Luar biasa. Ini bagaimana seorang Bang Ridho nih melihat hal ini? Apakah ini memang sebuah cuman gosip-gosip saja, atau ini memang menjadi perhatian khusus juga dari KPU Kabupaten Banjar tentang hal-hal ini? Siap, makasih Bib. Jadi itu memang fenomena ya, yang apa yang juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky tadi terkait money politik. Bahkan yang ekstrimnya tadi dilakukan di TPS Pak ya Bib ya. Jadi sejauh pengetahuan saya selama saya ikut di kepemiluan, mulai dari penyelenggara tingkat kecamatan, ya memang belum pernah menyaksikan sih hal yang tersebut. Tapi ya mungkin isu atau mungkin itu obrolan di luar mungkin adalah beredar ya Allah. Tapi sejauh yang saya tahu ya Bib ya, di TPS tersebut kan selain dihadiri oleh yang pertama kan ada panitia penyelenggara, kan ada KPPS namanya, kemudian ada PAM TPS, kemudian di situ juga ada pengawas TPS. Nah, selain pengawas TPS ada komponen lain, di situ ada saksi. Saksi ya otomatis mereka akan menjaga sesuai dengan mereka mandatnya dari partai politik mana, maka dia akan menjaga sesuai dengan tugas yang diberikan oleh partai politik. Jadi kalau misalnya pun itu terjadi secara terang-terangan, kayaknya sulit mungkin. ya, Iya, sulit gitu. Karena otomatis di situ ada pengawas TPS yang pasti dia akan menindaklanjuti kan. Ya, mungkin itu bisa dengan terang benderang bisa dilakukan. Nah bahkan menarik juga Bib, karena ini juga memang jadi perhatian kita semua, walaupun secara topoksi itu bagian dari tugas Bawaslu, tapi kita karena sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, bahkan kebetulan di setiap kesempatan kita selalu gini Bib. Jadi 14 Februari itu kan adalah yang biasa disebut anak muda itu kan hari kasih sayang Bib. Iya betul. Iya. Tapi kita karena kita ini dari unsur penyelenggara, maka penyebutannya kita robah. Jadi 14 Februari adalah hari kasih suara, bukan hari kasih 100 Bib. Oh, Iya, mantap. artinya kita bagian dari upaya untuk meminimalisir lah upaya-upaya oknum yang memang menghalalkan segala cara dalam meraup suara. Di 14 Februari adalah hari kasih suara, bukan hari kasih 100. 100. Minum lo, kita Siap. ngopi lo. Bang, minum lo. Bisa. Kita tegang mana nih ya, Kalau lo? berokok udah beli Bib lah. Boleh lo berokok? Jangan lah. Boleh ya, boleh. Boleh aja Bang. Karena ngopi kan tadi. Ngopi. Ada nggak Bib? Karena awal Anda terganggu AdSense. Jangan Terganggu AdSense kena. Tegang ya. Tapi belum ada yang berokok loh Bib. Belum ada Bang lagi. Jangan. Imbahnya aja Bib lah. Imbahnya aja enggak. rokok itu harus dikurangi, Bib. Satu persatu aja dari Tinggal bungkusnya. ketinggalan. Ya bujuran lah. Nonton tadi Jun pasti mah halabio. Tapi mencari halabionya di mana? Aduh, kita ke Bang Rizky pulang lah. Iya, Bib, siap Bib. Nah, Bang Rizky. Kemarin kan lu dengar juga gosip-gosip nih.
Ini kita masih berhubungan dengan money politik Oke, siap ya. atau tadilah janji tadi. Mm-mm. Ulun tertarik dengan kata-kata janji seperti yang di undang-undang tadi. Mm-mm. Ulun juga dengar ada rumor lah, tapi kita kembali lagi faktanya hanya Allah Ta'ala yang tahu Betul. dan manusia-manusia yang terlibat lah. Iya. Nah, ulun dengar rumor itu katanya ada mobilisasi kepala desa. Oh. Padahal kan kita kemarin beberapa bulan yang lalu sudah mengumpulkan kepala desa juga antara KPU, Bawaslu, Kejaksaan sama MUI kan, Betul. agar kepala desa ini bisa menjalankan netral lah. Terang. Netral itu artinya kemarin kan kata Mm-mm. orang dari KPU dan Bawaslu menerima semuanya, Betul. tidak membeda-bedakan. Mm-mm. Tapi kan saya ada dengar rumor ini ada mobilisasi dari salah satu paslon untuk diarahkan kepada salah satu paslon. Bahkan katanya ada yang berbentuk ancaman, ada yang berbentuk janji. Mm. Artinya kalau sampai target nanti janjinya A. Kalau tidak mau menjalankan ancamannya B. Nah, Mm-mm. terlepas daripada benar atau tidak, karena hanya Allah Ta'ala yang maha Betul. tahu. Wah, Betul. itu. Kira-kira KPU dan Bawaslu ada tidak mendengar rumor itu? Oke, jadi kalau tentang mobilisasi dukungan terhadap dari salah satu pasangan calon kepada kepala desa lah, kepala desa atau ada kita kan pembakal nih. Pembakar. Oke, pertama harus dilihat dulu pembakal ini memang di strata sosial itu ini paling seksi bang. Kalau istilahnya tuh kan pembakal itu unit pemerintahan paling bawah ya lah. Dan pembakal itu kan dipilih secara langsung sekarang ada yang namanya pilkades. Sehingga pembakal itu jelas terpilih berarti pembakal itu punya masa yang sudah pasti kan. Nah sehingga para peserta pemilu tadi pasti tertarik ke pendekatan kepada pembakal. Nah dengan segala cara. Nah kemudian pembakal ini kan juga agak beda dengan perlakuan dengan ASN. Kalau ASN itu di Undang-Undang Pemilu jelas ya lah dilarang untuk berpihak artinya netral. Nah kalau pembakal ini karena mereka ini juga tanda kutip itu dipilih langsung, jadi seakan-akan tuh semi jabatan politis juga sudah pembakal ini. Nah, makanya pembakal kalau bercermin ke belakang lah, makanya pembakal itu kalau bahari di zaman Indonesia ini belum berdiri zaman kerajaan itu dipilih pasti yang jago-jago tuh. Bujur. Pembakal tuh Ulun lagi halus kayak itu juga. Ulun lagi masih kecil juga seperti itu. yang jago-jago lagi. Jago-jago. Nah, Wahini pun masih ada di daerah-daerah tertentu tuh yang jago yang jadi pembakal. Nah, karena itu tadinya peninggalan sejak sebelum Indonesia merdeka kan. Nah, kalau di zaman kerajaan tadi jalan pembakal itu bagian dari alat kerajaan untuk menjaga tanah kerajaan. Nah, sehingga sampai sekarang. Makanya pembakal itu paling menguasai di wilayahnya di unit terkecil yang ngarannya dusun kah atau desa tadi kan. Terkait yang jerpian rumor tadi, ada ulun mendengar juga bahwa ada salah satu pasangan calon di Kalimantan Selatan misalnya mengerahkan para pembakalan untuk hadir gitu dalam satu kegiatan. Tapi dalam pemberitaannya kita kadang melihat munculnya di situ ada misalnya entah itu janji lah atau deklarasi dukungan secara jelas itulah bahwa misalnya pembakalan di Kabupaten Banjar atau di Kalsel akan dukung ini misalnya. Kededa dalam berita itu kita lihat atau dalam karena ulun juga tahu bahwa di situ ada pengawas desa dan kelurahan panwascam ada bahwa Berarti itu memang ada mobilisasi itu memang ada. Ulun kada bisa juga menyambut itu mobilisasi lah. Mungkin pertemuan apalah pertemuan misalnya mendengarkan visi misi misalnya. Belum Tapi boleh seperti itu Bang Rizky. Kalau penggalangan massa tadi dalam pengertian itu masanya adalah kampanye itu boleh misalnya. Boleh. Nah, kalau kampanye tapi dalam masa kampanye. Tapi kalau di luar masa kampanye kan berarti di kampanye di luar jadwal kan boleh. Nah, pembakalan ini juga ada aturan yang ada undang-undang desa kan yang mengatur gerak-gerik pembakal di pemilu misalnya. Pembakal itu kada boleh juga jadi petugas pemilu, petugas kampanye. Pelaksana kampanye kan kada kawan juga. Artinya pembakal itu punya batasan juga lah. Nah, terkait pemberitaan tadi, sejauh yang ulun tahu, mungkin itu benar adanya pertemuan itu, tapi apakah di situ ada
semacam kontrak politik atau segala macam atau deal apa belum Tidak sampai ke tahu. situ nggih. Karena itu kan ada Bawaslu juga yang hadir di situ. Nggih. Hmm. Ada kemudian pengamanan juga kan. Artinya kan itu jadi sorotan karena mungkin itu kegiatannya kan skalanya Kalsel gitu lah. Mhm. Nggih. Tapi kami yakinkan kalau KPU dan Bawaslu ini untuk hal-hal seperti itu kita juga punya secara berjenjang kan ada punya pertanggungjawaban juga. Ada Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi. Kita bertanggung jawab juga terhadap hal seperti itu terjadi di wilayah kita. Kita melaporkan juga. Kalau KPU urusan teknis saja Bang Tuala, teknis penyelenggaraan, tapi Bawaslu pengawasan akan Pengawasan. selalu membuat yang namanya Form A, Form A. Form pengawasan. Itu ditindaklanjuti sampai provinsi dan sampai ke pusat itu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi gitulah. Jadi apa namanya belum sampai mendetail apakah memang ada Betul. atau tidak ada ya Oke, Bang ya. kalau kemudian ada misalnya berarti Bawaslu akan menindaklanjuti. Menindaklanjuti. Kalau izin, kalau pian ingat ada kasus beberapa bulan yang lalu di Kalsel, itu ada dukungan dari ASN Betul. kepada salah satu pasangan calon kan itu langsung Bawaslu bertindak kan, dan kemudian karena itu merupakan pelanggaran hukum lainnya, makanya itu netralitas ASN waktu itu kan diajukanlah hasil penelusuran Bawaslu itu ke Komisi ASN sehingga ASN tersebut sekarang kan ada dapat teguran keras gitu kalau dengar. Seperti itu. Kalau ke kalau ke mana namanya ke ketua Bang Arifin. Itu kan Bang Arifin kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendengar salah satu elit politik lah, bahkan salah satu presiden Republik Indonesia. Kalau di Amerika kan di Amerika itu tidak ada mantan presiden. Cuman di Indonesia katanya ada mantan presiden. Beliau kan mengucapkan memanggil KPU katanya, Bawaslu katanya kan. Lalu di lain kesempatan presiden hari ini misalkan Pak Joko Widodo, kata beliau, bagaimana mungkin ada kecurangan gitu kan. Pemilu sudah terbuka, ada saksi, masuk akal juga. Tapi di satu sisi ada orang yang teriak, hati-hati ada kecurangan segala macam. Yang dipanggil nama KPU, yang dipanggil Bawaslu. Nah, masyarakat itu, ketua, kadang melihat satu tokoh dengan tokoh yang lain ini kan berbeda nih. Kata satu tokoh, wahai KPU, wahai Bawaslu, jujurlah kalian, begitu kan. Sedangkan di sini kata Pak Jokowi, nggak mungkin ada kecurangan. Karena diawasi langsung seperti yang dijelaskan Pak Arifin tadi kan. Dilihat langsung oleh saksi, oleh segala macam. Nah, kira-kira pertanyaannya begini. Seberpotensi apa kecurangan itu dan seaman apa kira-kira agar tidak terjadi kecurangan seperti yang diduga-duga oleh beberapa tokoh dan oknum lah kira-kira. Wah, ini mulai berat ini pembahasan Mulai panas nih Mas. dari menarik lokal menuju nasional ini. Nah, baik, tapi Luar biasa. ulun coba jawab Bib. Di samping karena Bawaslu juga dalam bahasa undang-undang itu kan penyelenggara pemilu itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Nah, untuk terkait dengan itu poin pertamanya dulu, Bib. Siap. Oke. Bahwa adanya potensi-potensi kecurangan, kemudian isu-isu, kemudian apapun itulah yang saat ini mungkin ramai, ya. Itu tentunya juga kan ada Bawaslu, kami KPU maupun DKPP itu ada undang-undang yang membatasi, yang menggaris merahi lah, benang merahnya regulasi di mana yang tidak boleh dan di mana yang boleh, ya kan? Tentu dalam hal ini prinsip-prinsip dari KPU, Bawaslu maupun DKPP sendiri itu juga harus yang pertama adalah jujur, kemudian adil. Nah, kemudian itu asas ya kan. Kemudian kalau prinsipnya profesional, kemudian lainnya juga ada menyebut harus berintegritas. Betul. Nah, kalau toh ternyata ada kecurangannya juga,
maka itu tentu dilakukan oleh oknum-oknum. Iya. Ya, secara hukum, secara aturan dalam undang-undang itu menegaskan dan tegas ya, tidak boleh dilarang sampai ada pidananya apabila melakukan kecurangan. Nah, kemudian terkait isu nasional yang ya mungkin kategori ada semacam apalah mungkin bentuknya, KPU itu melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu, bagaimana bisa curang sementara diawasi ternyata ada juga, ya kan. Nah, maka itu mungkin yang bisa menjawab bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu ini, untuk menyelenggarakan pemilu ini mungkin ya ada yang predictable, ada yang unpredictable, ya kan. Merencanakan segala sesuatu untuk teknis penyelenggaraan pemilu ini kan, apa yang bisa kami rencanakan, prediksi ini loh yang sudah diupayakan semaksimal mungkin, melalui juga penyempurnaannya diawasi oleh Bawaslu, melalui juga apabila ada etik yang bisa menyalahi kode oleh lembaga DKPP. Nah, satu kesatuan fungsi ini apabila mungkin isunya bagaimana ya, itu tentu dilakukan oleh oknum-oknum gitu. Nah, begitu. Jadi jelas kami KPU ini harus bekerja dengan profesional dan berintegritas. Keren. Saya mau lanjut ke ketua dulu ya, Bang Rido ya. Siap, Lanjut ke ketua dulu ya. Menarik nih. Mulai berat nih, jangan tambah berat lagi nih. Karena kita turun sedikit. Tadi kan nasional. Kita bicara ke kabupaten atau jangan. Dunia belum. Pemilihan Amerika belum lagi. Akhirat nanti yang lebih. Nanti akhirat belum. Ngeri Lagi. Kalau di akhirat katanya, kata Ulun kan selama Nggih. ceramah 1 bulan ini Nggih, kita udah nggak bisa main-main lagi udah. Kalau di akhirat itu semuanya terbuka, paling transparan itu kan di akhirat nanti. Kalau di sini kita masih bisa lah. Mas, kalau dimanipulasi lagi. Ada dimanipulasi lagi. Makanya kita mengharap syafaat Rasulullah jangan. Amin. Luar biasa. Karena kalau sudah ada syafaat itu semua keburukan kita tertutup insya Allah. Luar biasa. Karena kalau Setuju kita. kata para ulama, kalau satu saja kejahatan manusia ini dihukum, semua manusia pasti tidak ada yang masuk surga. Artinya dihukum semua karena kita nggak lepas daripada dosa, apalagi para nabi dan rasul kan. Nah, kira-kira nih tadi bicara kemana tadi ya? Oh ya, gini Bang, Bang Ketua. Itu kan juga jadi pertanyaan teman-teman biasanya. Misalkan ada suara-suara dari satu partai, banyak kan, ada beberapa partai. Ada suara lebihan. Nah, lalu misalkan di sini misalnya lebihannya 10.000. Atau misalnya ada juga yang orang misalkan dia calon DPR RI punya 50.000 suara, tapi ternyata secara nasional nggak masuk DPR RI. Kira-kira yang threshold itu ya? Parliamentary threshold ya, PT. Ini parliament threshold itu kan dia nggak mencapai 4%. Nah, ini prosedurnya gimana? Suara-suara yang lebih itu dan suara yang tadi calon DPR RI yang ternyata secara nasional nggak masuk. Itu gimana itu? Prosedurnya bisa dialih-alih kah atau gimana, Pak? Ya sebenarnya kan tentu kalau tidak mencapai 4% ya secara otomatis ya dia gagal kan, sama juga dengan perolehan suara terhadap caleg tertentu kan. Ya, walaupun dia misalkan dapatnya ada suara, contoh ada 500 suara ya kan, sementara kita sekarang ini pakai metode Sainlegu, nah di mana itu suara dari pemilih yang sah itu dikonversi, kemudian yang terbanyak ya kan dibagi 3 lagi. Misal ada 3 partai ya, misalkan ada 3 partai, kemudian partai A itu memperoleh 10.000 suara, kemudian partai B memperoleh 5.000 suara, partai C misalkan memperoleh 1.000 suara, ya kan? Itu dalam satu partai itu kan hasil perolehan dari termasuk juga suara caleg, ya kan?
dijumlahkan sehingga partai A, B, C tadi 10.000, 5.000 sama 1.000. Nah, otomatis kan dibagi satu dulu, misal di sini memperebutkan 3 kursi, ya kan? Dalam satu wilayah itu perebutkan 3 kursi, otomatis partai A tadi dengan jumlah suara 10.000 otomatis dia mendapatkan kursi pertama. Sisa 2 kursi lagi, ya kan? Kursi pertama itu otomatis didapatkan oleh partai A. Partai B dan C otomatis tidak mendapatkan kursi pertama. Kemudian dibagi 3. Nah, partai A dibagi 3 itu sama dengan 3.000 sekian lah, ya kan? 3.000 sekian. Kemudian partai B, karena partai A tadi sudah mendapatkan 1 kursi, maka harus dibagi 3. Nah, gitu. Sudah mendapatkan kursi dia. Sementara partai B dan C karena belum mendapatkan kursi, maka dia tetap dibagi 1, ya kan? Nah, otomatis suara terbanyak itu ada di partai B tadi, karena mendapatkan 5.000. Nah, secara otomatis maka kursi kedua itu didapatkan oleh partai B. Nah, partai C otomatis tidak dapat kursi kedua. Nah, ada 1 kursi lagi nih yang diperebutkan. Nah, sisa tadi, ya kan? Sisa dari partai partai A tadi itu dibagi 3 itu sama dengan 3.000, ya. Kemudian partai B tadi itu 5.000, ya kan? Nah, kemudian dibagi lagi. Yang 5.000 tadi? Belum. Untuk mencapai mendapatkan kursi ketiga, ya, otomatis dibagi 5. Nah, jadi kursi ketiga ini, ya, gimana sih? Untuk partai pertama. Untuk partai pertama A tadi itu, ya kan, itu 3.000 suara dia. Partai B, ya kan, itu karena dia sudah mendapatkan kursi kedua, maka otomatis dia dibagi 3 juga, sekitar 1.500. Nah, partai C itu nggak dibagi apa-apa, masih tetap, ya kan, dengan suaranya 1.000. Nah, dari sudah dibagi tadi, ya kan, kursi ketiga otomatis didapatkan oleh partai A. Partai A karena masih 3.000, ya kan? Nah, begitu ya. Jadi nggak langsung ke C ya? Belum. Karena masih tertinggi itu. Nah, untuk mendapatkan kursi tadi. Nah, sehingga ya partai C tadi, ya kan, otomatis tidak mendapatkan kursi. Kemana suaranya? Ya kan? Iya, betul. Otomatis tidak jadi apa-apa itu jadinya. Terbuang ya? Karena konversinya tidak dapat. Dikonversi tadi setelah dibagi 3 dia 3 nggak dapat juga. Nah, seperti itu kan semuanya. Sehingga otomatis ya suara dari partai C kan terbuang ya? Hilang jadinya. Karena kursinya sudah habis. Dilakukan begitu juga mungkin pertanyaan yang dimaksud. Itu berarti perhitungan itu ketua kalaunya itu pemilihannya DPR RI berarti skalanya nasional. Begitu ya? Berarti kalaunya skalanya itu provinsi, kalau misalkan yang dipilih yang suara itu provinsi berarti skalanya provinsi juga. Oh, gitu ya. Kabupaten. Ilmu baru ini. Baru tahu saya, betul baru tahu ini. Sekarang saya ke Bang Rido ini. Siap. Nah, ke Bang Rido. Kita lanjut apa yang dijelaskan oleh Ketua sama Bang Rizky tadi ya. Iya. Biasanya kan dalam satu partai itu yang mencalonkan diri 1 sampai 9. Maksimal berapa? Enggak ada batas. Tergantung jumlah kursi ya. Dalam satu partai itu kan ada beberapa lah. Kemudian ada pemilih. Itu prosedurnya agar dalam satu partai itu dapat, misalkan ternyata secara total di dapil sana partai itu dapat 1 kursi. Itu yang dimenangkan yang mana? Yang mana itu Bang Rido? Ini menarik nih Bib ya, terkait alokasi kursi sudah ya wah bicaranya nih. Nah, betakuna lain kada sudah mendetail ya kita ya loh. Mendetail sudah kita. Jadi sebagai informasi juga ya Bib ya. Jadi kebetulan kita kan di Kabupaten Banjar itu terbagi di 5 dapil ya Bib. 5 dapil ya. Dapil 1 itu Martapura Kota, itu ada 10
kursi yang diperebutkan. 10. Kemudian dapil 2 ada 4 kecamatan, itu Astambul, Karangintan, Araniau, dan Martapura Timur. Itu ada 9 jumlah alokasi kursi yang tersedia. Kemudian ada dapil 3 itu dari Gambut, Tatah Makmur, Beruntung Baru, dan Alu-Alu. Itu ada 8 kursi ya. 8 kursi. Kemudian ada dapil 4 itu Kertakanyar, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat. Itu ada 9. Yang kemarin itu 10, kemudian karena kemarin pada saat perhitungan alokasi kursi itu berubah karena Martapura jumlah pemilihnya lebih banyak, penduduknya. Nah, ada dapil 5. Dapil 5 itu ada banyak kecamatan dimulai dari Matraman sampai ke Paramasan. Nah, jadi masing-masing partai politiknya mereka menyalonkan calonnya biasanya berdasarkan jumlah kursi yang tersedia. Tapi terlepas juga dari proses kemarin itu kan mulai dari pendaftaran, kemudian menjadi daftar calon sementara, kemudian menjadi daftar calon tetap. Ada beberapa partai yang kemudian akhirnya nggak sampai di angka maksimalnya. Ada yang cuman ya kayak contoh misalnya ada salah satu partai yang cuman bisa menyalonkan 3 karena pada saat proses administrasi mereka tidak terpenuhi. Nah, kemudian pada masuk pada saat proses pemungutan suara, bahkan sampai ke pemungutan suara, artinya sudah masuk di proses rekapitulasi, artinya sudah masuk di hasil ya Bib ya. Nah, kalau misalnya itu salah satu partai politik dia hanya dapat 1 alokasi kursi, nah, artinya yang jelas karena ini sifatnya proporsional terbuka, maka suara terbanyaklah yang akan mendapatkan kursi, bukan berdasarkan nomor urut. Jadi dimanapun nomor urutnya, sejauh dia memiliki suara terbanyak di partai tersebut, maka dialah yang mendapatkan kursi itu. Berarti sekarang itu nomor partai itu udah nggak jaminan lagi ya? Iya, nomor urut caleg nggak, karena ini kan kita menggunakan sistem terbuka. Bukan tertutup. Maka jadi nomor berapapun sejauh dia mampu mendapatkan suara terbanyak di partai tersebut, maka dia berpotensi untuk duduk. Tapi kan itu ada plus minusnya ya, Iya. Bang Rido. Kalau kita lihat minusnya, kalau kita melihat plus minusnya, saya melihat minusnya dulu deh ya. Betul. Itu kan akhirnya malah memunculkan Bang Rido. Akhirnya orang-orang itu yang mana yang punya banyak logistik, dia mampu banyak dapat suara, bisa saja dia kader-kader baru di partai, atau bahkan dia orang yang belum paham apa-apa, dia langsung dapat suara yang terbanyak. Itu kan kekurangan minusnya. Nah, kira-kira kenapa sih jadi peraturan, kita bicara ya, secara opini nggak apa-apa, opini Bang Rido. Kira-kira kenapa peraturan itu yang dipilih, yang harus dijalankan operasional terbuka, proporsional terbuka. Kenapa tidak memilih proporsional tertutup saja, misalnya seperti yang kemarin diperjuangkan, ada juga kan yang memperjuangkan di MK itu. Kemarin sempat ramai ya, ada dari salah satu partai politik yang mengusulkan untuk balik lagi ke proporsional tertutup. Nah, jadi memang terlepas plus minus ya Bib ya. Jadi proporsional terbuka maupun proporsional tertutup tidak terlepas memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kita bicara di proporsional terbuka tadi. Jadi memang sisi negatif ya ada, karena kan perlu kita ketahui bersama juga akhirnya muncul orang-orang yang secara dalam tanda kutip misalnya dia punya materi yang berlebih, misalnya logistik dia mampu, kemudian dia akhirnya berpotensi untuk duduk sementara dia tidak melalui proses pengkaderan dan sebagainya di salah satu partai. Dan akhirnya itu menjadi sisi negatif untuk partai politik tersebut. Akhirnya dia bisa dengan semena-mena akhirnya, karena dia tidak dilakukan dalam proses pengkaderan. Beda halnya dengan proporsional tertutup. Nah, cuman untuk proporsional tertutup juga ada sisi negatifnya, ada sisi minusnya, karena secara akan diketahui jika partai tersebut mendapatkan 1 kursi, maka otomatis yang akan memperoleh kan yang di urutan 1. Maka akhirnya di nomor 2, 3, 4, dan 5 dia tidak maksimal untuk bekerja. Akhirnya partai politik juga dirugikan karena tidak bekerja bersama. Hanya kalau dia menganggap bekerja kemudian
untuk hanya mendudukan orang yang nomor satu tersebut, maka mereka akhirnya malas. Nah, Betul. jadi itu juga sisi negatif atau sisi minus dari proporsional tertutup. Ya terlepas tadi dari plus minusnya, kembali lagi di partai politik bagaimana sih cara upaya mereka untuk agar para caleg yang menggunakan bendera partai tersebut bisa mengikuti prosedur atau ya setidaknya aturan yang dibuat oleh partai politik tersebut. Mungkin kayak gitu, Bib. Jadi peraturan itu lebih menyesuaikan dengan kondisi kita Iya. saat ini ya. Mungkin kalau menurut ulun ya, Bang Oke. Ketua atau Bang Rizky ya, mungkin kalau demokrasi kita tambah matang kayaknya bagus juga tuh kalau operasional tertutup itu. Tapi kan hari ini kenyataannya kita memang belum. Betul. Nah, kira-kira gini mungkin penutup lah. Dari Bang Rizky, kalau banyak lagi yang mau ulun bicarakan. Siap. Tapi nanti kita habis ini kita bicara Iya, nanti kita yang lanjut agak secret-secret Iya. di kan. luar di keluarannya lah. Tapi ini lumayan sudah untuk mengedukasi masyarakat lah. Kira-kira Bang Rizky, harapan dari Bang Rizky dulu. Harapan pemilu 2024. Oke, jadi kalau dari kami sebagai penyelenggara teknis pemilu ini, KPU ini kan ibaratnya kayak tukang itulah. Kalau kawan-kawan Bawaslu itu pengawas gitu kan. Nah, kita ini kan teknis kepemiluan. Tahapan demi tahapan sudah kita lewati nih. Kita sudah sampai di hampir ke tahapan ke-11, sudah di tahapan ke-10. Harapan kita yang pasti partisipasi pemilih tadi meningkat, makanya kita sosialisasi masif juga di semua format sosialisasi medsos, misalnya kita hadir dan kita juga kepada disabilitas, kita juga bersosialisasi, pemilih pemula kita sosialisasi juga. Nah, harapan kami tentu masyarakat ini ikut bahasanya tuh kalau di Bawaslu tuh pemilih partisipatif. Partisipatif. Nah, kalau di Bawaslu itu karena harapannya masyarakat berpartisipasi tidak hanya dalam pemilih tapi juga pemilihan, tapi juga dalam pengawasan. Pengawasan. Nah, untuk yang meminimalisir money politik Pelanggaran- tadi. pelanggaran. Nah, kalau kami di KPU itu meningkatnya partisipasi pemilih itu targetnya. Targetnya itulah. Dan dari tahun ke tahun pemilih ini selain partisipasi meningkat juga melek politik. Artinya melek politik tadi memilih kan pemilihan loh. Nah, yang dipilih ini baik calon presiden kemudian dari caleg juga itu yang ditonjolkan kinerja dan isi kepalanya tadi. Jangan Isi dompet. isi dompetnya jangan itu. Karena pembodohan juga ke masyarakat sehingga kita dapat kualitas pemimpin yang kada bagus juga kalau kita itu aja gitu. Nah, mungkin itu dari dulu. Ke Ketua, kira-kira harapannya pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg dan Pilkada. Pilkada masih pun pian lah. Mungkin sebelum menjawab ya kan, menambahkan sedikit tentang proporsional terbuka tadi ya. Oh iya. Ya, di mana sistem proporsional terbuka ini kan hikmahnya itu tuh memakai sistem itu pemilih itu jadi ada kayak kontak dengan si caleg. Artinya kan secara langsung dia tahu dengan si caleg. Nah, sementara kalau tertutup ya otomatis kan yang dicoblos cuma partai politik. Nah, gitu mungkin sedikit. Nah, harapan untuk pemilu 2024 ya, Habib ya, bahwa memang pemilu ini adalah sarana atau kata Pak Husni Kamil Malik dan Pak Hashim Asyari adalah sarana konflik yang terlembagakan. Ya, di mana ya para caleg, para peserta pemilu berkompetisi untuk meraih suara dari rakyat dengan misi dan program tersendiri mereka untuk bagaimana tujuan-tujuan yang pada ujungnya adalah untuk kemajuan negara dan wilayah, kemudian juga itu dimanajemen oleh penyelenggara pemilu. Nah, maka dari itu ya pentingnya untuk pemilih
menentukan hak pilihnya di 14 Februari 2024, bahwa golput bukan pilihan, bahwa juga pemilu adalah milik kita bersama, dan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Gitu. Keren. Dari ini. Betul. Ya. Kalau Bang Ridho nih harapannya nih. Harapan ya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, kita punya harapan yang besar bahwa pemilu 2024 sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Diharapkan kita bersama, kemudian juga bukan harapan kita sebagai penyelenggara saja, tapi juga harapan semua pihak ya, harapan semua masyarakat juga, bahwa dengan pemilu ini sebagaimana asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, kemudian jujur dan adil, ya harapannya semoga dengan pemilu ini kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas Amin, ya dan Rabbal berintegritas. Nah, mungkin itu harapan kami karena bagaimanapun juga di 14 Februari nantilah kita akan menentukan 5 tahun ke depan masa depan bangsa kita. Mungkin itu, Bib. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir segmen walaupun masih banyak ketua yang mau kita bicarakan. Baterai ada lagi lah. Session 2 nanti itu. Mungkin nanti kita bikin setelah pemilu pula kan. Iya. Nanti atau pilkada nantilah. Pilkada masih Tapi- Karena dari cucu Rasulullah nih luar biasa. Allah, Luar biasa. Allah. Juriat. Ada juga Bin. Sama-sama mendoakan, sama-sama mendoakan. Oh, tapi ulun ingin menutup podcast kita malam ini ada satu kata-kata yang luar biasa dari tokoh Banua, Nggih. yang ulun kata-kata yang filosofis lah, Siap. yaitu dari mantan gubernur Kalsel yaitu Pak Haji Rudi Arifin. Wajar. Kata beliau dulu, yang menang jangan bampik, yang kalah jangan menampik. Nah, jadi siapapun yang menang jangan terlalu heporianya terlalu tinggi, itu nanti memancing kemarahan. Yang kalah pun jangan sampai melakukan segalanya yang melanggar undang-undang. Kira-kira itulah kita Betul, tutup betul. pada malam hari ini. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini damai, Amin. jujur, Amin. adil, melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tablik, yang fatonah, dan siddiq. Kita berharap itu saja, siapapun yang terpilih nanti, Amin. itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dari ulun lah. Mohon maaf kalau ada kekurangan Sama-sama, dan Bib. kesilapan. Terima kasih banyak. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.